Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Maraknya produksi industri otomotif ramah lingkungan memicu sejumlah ilmuwan tanah air yang tergabung dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menciptakan mobil listrik berbahan bakar hidrogen dan oksigen yang dikonversi menjadi tenaga listrik. Indonesia tak mau ketinggalan dengan perkembangan dunia otomotif ramah lingkungan. Ya, melalui BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, sejumlah mobil listrik karya anak bangsa telah berhasil dibuat. Namun yang unik dari kendaraan ramah lingkungan ini adalah sumber tenaganya yang tidak berasal dari baterai, melainkan dari hidrogen yang diproses ke dalam fuel cell. Fuel cell merupakan peranti yang menciptakan listrik dari bahan baku hidrogen dan oksigen. Energi listrik tersebut kemudian dialirkan ke motor listrik dan menggerakkan kedua roda belakang. Selain fuel cell, ada pula mobil listrik dengan konsep off-road. Mobil ini sebelumnya mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar bensin, yang dikonversi menjadi mobil bertenaga listrik. Karya anak bangsa ini membuktikan bahwa Indonesia juga mampu bersaing di dunia otomotif. Ya, untuk mengetahui seperti apa mobil listrik fuel cell karya anak bangsa ini, untuk membahasnya kita telah bersama dengan Profesor Dr. Enia Listiani Dewi selaku penanggung jawab bidang fokus energi BRIN. Selamat siang Prof. Eni, apa kabar Prof? Selamat siang Mas Endrus, alhamdulillah sehat. Baik, ini perlu kita apresiasi sekali anak-anak bangsa yang menciptakan sebuah inovasi luar biasa yaitu mobil listrik, tapi tenaganya itu, tenaga listriknya bukan bersumber dari baterai namun dari hidrogen ya dan oksigen yang dikonversi kemudian menjadi tenaga listrik. Namun mungkin pemirsa masih banyak yang belum mengetahui, belum banyak yang mengerti gitu ya dengan mobil listrik fuel cell ini. Secara sederhana, apa itu sebetulnya mobil listrik fuel cell, Prof. Eni? Ya, mobil listrik yang jenis hidrogen ini menggunakan komponen inti namanya fuel cell. Kalau kendaraan listrik biasa menggunakan komponen inti baterai, kalau ini dengan fuel cell. Nah, fuel cell itu adalah pengubah generator, seperti generator pengubah gas menjadi listrik dengan limbahnya baterai. Nah, pengubahnya ini menggunakan proses elektrokimia, jadi tidak ada proses pembakaran, jadi murni hanya konversi elektrokimia di dalamnya. Dan kalau jenis fuel cell ini diterapkan seperti baterai kering ya, jadi tidak ada komponen liquid di dalamnya. Dan kalau kita tahu fuel cell ini berbeda dengan baterai mungkin hanya 3 tahun harus diganti. Kalau fuel cell ini umurnya bisa sampai 40 tahun. Jadi selama ada gas hidrogen maupun metanol ya, maupun bahkan air itu bisa menjadi listrik selama maksimal 4 tahun. Kalau sekarang berdasarkan kekuatan membrannya itu bisa 40 tahun. Jadi lebih panjang pemakaiannya daripada baterai misalnya. Oke, baik. Jadi ini penggunaannya bisa long term ya, bisa jadi lebih panjang dibandingkan kita menggunakan baterai. Lalu ini sebetulnya bisa mendapatkan ide yang inovasi seperti ini, mendapatkan karya-karya yang luar biasa ini dari mana inspirasinya, Prof. Eni? Ya, di luar negeri sudah banyak ya, bahkan di tahun lalu 2020 itu sudah komersial. Jadi di negara Jepang, di Amerika, produsen kendaraan otomotif seperti Toyota, Honda itu sudah mengeluarkan produk komersial untuk mobil berbahan bakar hidrogen ini. Jadi di tahun dulu kita memulai riset ini di tahun sekitar 2004. Jadi 5 tahun setelah 2004 kita memulai komponennya, 5 tahun setelah itu 2009 kita membuat motor roda 2 mengkonversi dari kendaraan listrik ke kendaraan hidrogen. Waktu itu kita inginnya yaitu memberi solusi bahwa kalau kendaraan listrik itu
ngecharge-nya kan lama ya, selalu problem charging time-nya. Nah, kalau dengan hidrogen, charging time-nya ini seperti ngisi bensin biasa, jadi kurang dari 3 menit sudah terisi. Apalagi kalau di situ nanti kita bisa menampung storage hidrogen yang banyak, maka jarak tempuhnya pasti jauh lebih besar, lebih jauh lah. Dalam satu sekali isi saja waktu itu kita buktikan di kendaraan roda 2, sekali isi bisa menempuh 750 km. Dan ini kalau dilihat dari konsumsi hidrogennya, biasanya 1 liter itu 1 kilometer yang kita buat sekarang. Tetapi kalau komersial itu 1 liter gas hidrogen bisa sampai 7,5 kilometer. Jadi kita masih di bawahnya lah. Tetapi ini prototyping ini sudah kita mulai sejak 2004. Mudah-mudahan ini ke depan bisa terus kita lakukan optimalisasinya. Baik, tentunya ini pasti akan didukung oleh berbagai pihak karena inovasi anak bangsa ini sesuatu yang membanggakan tanah air juga tentunya. Lalu berbicara mengenai jarak tempuh tadi, Prof. Eni, lalu bagaimana dengan konsep-konsep dari mobil listrik fuel cell-nya sendiri? Karena tadi di tayangan kami lihat ada mobil Golf ya. Apakah memang harus mobil Golf yang dibuat untuk prototipe atau sebetulnya bisa jenis-jenis mobil yang lain? Dan bagaimana pula dengan spek dari mobil tersebut? Misalkan berapa top speed yang bisa ditempuh dalam mobil Golf tersebut? Baik, di dalam prototipe kami memang mencoba beberapa hal. Jadi ada sistem direct dari hidrogen, fuel cell, dan non-direct. Kalau non-direct itu motornya disuplai dari baterai, yang baterainya sendiri disuplai dari fuel cell hidrogen listriknya. Nah, untuk dua sistem ini semuanya kita masukkan dalam satu prototip kendaraan itu. Jadi dua-duanya sistemnya kita pakai, kita bandingkan. Karena misalnya kalau sistem non-direct itu adalah dari motor listrik yang ada di kendaraan. Ini misalnya kalau yang kecil seperti itu biasanya sekitar 36 volt, motornya sekitar 1 kilowatt ya. Nah, itu kita supply listriknya pertama dari baterai. Baterainya kita siapkan juga dengan voltase yang sama, lalu storage-nya berapa ya kita tentukan. Dan setelah itu kita sambung lagi di belakangnya dengan fuel cell 1 kilowatt. Nah, tetapi di fuel cell 1 kilowatt ini ada sistem yang kita alirkan langsung ke motor juga. Jadi ada sistem directnya untuk menggerakkan motor langsung. Biasanya ini kita coba karena kita mempunyai dua sistem untuk storage hidrogennya juga. Jadi satu storage hidrogen dengan tabung. Kalau tabung yang bertekanan tinggi, rilis hidrogennya itu cepat. Sehingga dia bisa mengisi dari sistem direct, jadi langsung. Kalau yang non-direct, itu tabung hidrogennya tipenya yang rilisnya lambat. Jadi kemudahan nanti tergantung kita mau pakai hidrogen yang seperti apa. Kalau lebih amannya yang rilis lambat ya. Jadi itu sangat aman digunakan di sepeda motor, di kendaraan begitu. Tidak takut dengan tabung hidrogen yang bertekanan tinggi. Nah, kalau bertekanan tinggi sebetulnya rilis hidrogennya cepat. Itu untuk mengakselerasi gas dan segala macam lebih cepat tuh. Tetapi ada dua tipe tadi yang kita coba. Nah, untuk mobil Golfnya kita modifikasi lagi sumber listrik yang untuk masuk ke baterai itu dari fotovoltaik. Jadi atap dari mobil Golfnya itu kita pasang solar cell. Sehingga listriknya kalau yang masuk ke baterai murni dari fotovoltaik saja dan tabung hidrogen. Nah, begitu yang kita masih belajar ya. Jadi prototipe ini kan untuk memahami kontrolnya bagaimana, lalu gimana supply energinya, nanti bisa termonitor di dalam layar yang ada di mobil tersebut. Baik, ini luar biasa sekali ya. Jadi kalau saya tarik garis kesimpulannya, ini ada dua sumber daya ya. Yang pertama dari fuel cell-nya sendiri, yaitu hidrogen dan oksigen yang dikonversi kemudian menghasilkan tenaga listrik. Dan ada solar cell juga, solar panel yang diletakkan di atap mobil. Sehingga ada dua
line langsung, dua sumber daya yang bisa menggerakkan mobil ini. Nah, kemudian di segmen selanjutnya kita juga akan membahas mengenai mobil listrik dengan jenis off-road atau konsep off-road. Ini luar biasa sekali ya, karena kita tahu biasanya mobil-mobil listrik itu jenisnya MPV, hatchback, atau mobil-mobil mini lainnya. Namun jangan dibahas dulu Prof. Eni karena kita akan bahas hal tersebut usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan masih melanjutkan perbincangan mengenai mobil listrik karya anak bangsa. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.